siang, Ibu Farida. Ibu punya waktu luang hari ini. Oh, selamat siang Ibu Marsina, selamat siang juga Ibu. Ada Ibu, bagaimana? Maaf sebelumnya, saya pastinya akan mengganggu Ibu punya waktu. Tidak apa-apa Ibu, selagi masih bisa membantu, toh saya juga tidak sibuk-sibuk amat untuk ini saat. Silakan Ibu. Begini Ibu, sebenarnya ini sudah saya punya batas maksimal untuk berusaha berpikir, tapi memang belum ketemu dia punya jalan buntu. Selesaikan saya punya persoalan dengan saya punya anak wali kelas. Oke, kalau boleh tahu ada masalah apa antara Ibu dengan Ibu punya anak wali? Karena saya pikir semua aman-aman. Termana, silahkan omong. Begini Ibu, di saya punya kelas ada siswa yang jarang masuk ke sekolah, dan kalau ditanya dia punya alasan tuh ada segala macam alasan. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa yang bermasalah tersebut? Saya sudah pernah panggil, terus saya juga sudah coba melaksanakan sedikit dari sisi anak. Memang setelah dilaksanakan ketiga institusi ini awalnya ya sudah kan sekolah, tapi itu berlangsung hanya setelah itu jarang lagi kembali lagi ke sekolah. Oh, nah kalau begitu setelah Ibu Marsina lakukan segitiga restitusi, kalau boleh tahu apa hal yang mendasari latar belakang itu siswa tersebut jarang masuk sekolah? Karena saat Ibu lakukan restitusi kan pasti sudah ada dia punya jalan keluarnya. Sebenarnya ini siswa ini tidak bilang secara langsung dia punya alasan paling kuat kenapa dia tidak masuk sekolah. Jadi saya berusaha untuk cari informasi mana rumahnya dekat. Saya dapat informasi kalau ini anak ini tidak masuk sekolah karena dia cari barang-barang rongsokan nih untuk dijual kembali. Dan mungkin anak ini sudah nyaman dengan itu kegiatan. Nah, sudah berapa kali Ibu ini lakukan restitusi, segitiga restitusi terhadap anak yang bermasalah tersebut? Baru satu kali saja ini. Satu kali. Kira-kira situasi ideal yang Ibu mau untuk anak tersebut itu bagaimana? Ibu, anak wali ini kan ada 21 orang. Jadi saya tuh kepingin sekali saya punya anak-anak semua itu sekolah, termasuk dengan ini anak ini yang Alpa yang jarang masuk sekolah. Saya berharap dia tuh rajin masuk sekolah sama kira teman-teman yang lain. Nah baik Ibu, sejauh pengalaman Ibu tentang ini anak yang bermasalah, sudah Ibu lakukan segitiga restitusi, hal penting yang kira-kira Ibu melakukan itu untuk anak tersebut itu apa?
tanyakan ini, saya baru menyadari kalau saya belum melibatkan orang tua murid untuk terus guru yang lain juga. Saya belum melibatkan untuk pada saat saya lakukan itu segitiga restitusi, terus untuk menyelesaikan ini masalah, belum melibatkan teman guru yang lain. Ide bagus tuh Ibu. Saya setuju. Lalu menurut Ibu, hal apa yang sudah Ibu, maksudnya apa hal itu sudah baik tuh menurut Ibu? Seharusnya kalau saya lakukan restitusi, terus saya libatkan orang tua, libatkan lain, jadi itu hal yang paling tepat, terus mudah untuk dilaksanakan. Oke. Kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya? Karena kan kemarin Ibu anggap kurang berhasil, toh. Sekarang kapan? Seharusnya secepatnya. Kalau bisa besok saya coba undangan biar orang tua hadir, ditemani dengan kesiswaan mungkin Ibu, biar ini siswa cepat sadar ini sekolah, rajin datang sekolah. Ya besok lah Ibu, secepatnya. Besok ya. Terus langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu. Secepatnya lebih bagus. Saya setelah berbicara dengan Ibu saya rasa lega. Ternyata ada hal yang saya lupakan. Saya merasa terbebani, tapi saya tidak bagi ini beban. Saya tidak ajak orang tua, itu sebenarnya salah satu poin penting. Saya lupa itu. Syukurlah Ibu kalau Ibu sudah rasa lega, berarti sudah plong sedikit. Beban-beban sudah terbuang. Nah, lalu dari yang Ibu rencanakan tadi, Ibu ada komitmen apa yang akan Ibu rencanakan untuk Ibu lakukan dan jalankan rencana tersebut? Untuk kali ini, untuk masalah ini, mungkin dalam penyelesaian ini masalah, saya akan berkomitmen untuk membangun komunikasi, kerjasama yang baik dengan juga mungkin yang bisa bantu saya untuk selesaikan. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Berbicara soal dukungan, itu juga masih lewat saya punya pemikiran saja. Saya dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman guru BK. Yang paling penting itu sebenarnya bagian kesiswaan, mereka yang mengatur tentang siswa itu. Jadi saya butuh kerjasama sebenarnya. Memang selama ini saya belum membangun komunikasi dengan teman-teman itu bagian kesiswaan, makanya jadi sebenarnya saya butuh itu BK dan bagian kesiswaan juga. Oke. Nah,
Di sini tadi ibu sudah bilang berkomunikasi dengan teman guru, guru BK, dan kesiswaan. Nah, berkomunikasi ini dalam hal apa yang harus ibu perbuat sehingga masalah antara ibu dengan ibu punya anak didik tersebut bisa terselesaikan. Saya melihat kalau di sekolah, kalau dari bagian kesiswaan akan difasilitasi untuk home visit. Mungkin dengan cara ini kami bisa langsung berkunjung. Kalau saya berangkat sendiri mungkin sedikit. Jadi kalau ditemani dengan bagian kesiswaan, difasilitasi dari sekolah, kami bisa home visit, jadi melihat langsung keadaan anak di rumah. Saya berharap semoga dengan ini bisa ada jalan keluar untuk masalah ini. Itu kan dari bagian kesiswaan ibu. Kalau komitmen ibu dengan tadi ibu kan bilang dari bagian kesiswaan, dari BK, dari tempat guru yang lain. Kalau dari BK dengan teman guru yang lain ibu? Iya, kalau guru BK sebenarnya memang selama ini saya belum membangun komunikasi. Saya juga setelah bercerita dengan ibu baru saya terpikirkan untuk berbagi ini dengan guru BK, karena guru BK lebih memahami psikologi anak, jadi mungkin pendekatannya akan berbeda dengan yang saya buat. Setelah ini pasti akan saya bangun kerjasama dengan guru BK, biar kami bisa sama-sama mencari solusi, kemudian BK juga bisa membangun hubungan komunikasi juga dengan jarang masuk sekolah. Baik sih ibu. Nah, sekarang mungkin ada hal lain lagi yang ibu akan lakukan dengan siswa tersebut selama dalam proses pembelajaran. Iya, kalau soal pelajaran mungkin anak lebih dia punya proses belajar mengajar, mungkin anak kurang tertarik mungkin dengan proses belajar mengajar di kelas. Dia merasa itu semua monoton. Jadi mungkin saya berbagi dengan lain, saya minta pendapat dari teman MGMP, kita bikin pelajaran itu lebih menyenangkan biar anak rindu datang sekolah. Kemudian kalau soal itu tadi ibu, soal keuangan, setelah ini mungkin saya biar anak dia bisa dapat bantuan berupa beasiswa mungkin dari sekolah, bantu dia punya keuangan sekolah. Ini itu saya rasa itu ide yang bagus sekali ibu. Ibu sudah lakukan restitusi yang pertama, sekarang ibu melakukan lagi restitusi yang kedua. Semoga segitiga restitusi yang ibu lakukan dengan kedepannya, dengan melibatkan orang tua dan ataupun dengan kesiswaan, nanti dapat menyelesaikan masalah anak tersebut sesuai dengan yang ibu ingin. Apa yang harus terkait masalah yang pasti orang pertama yang saya cari setelah saya lakukan restitusi pasti tetap Ibu Farida. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Itu sih Ibu. Baik Ibu. Kedepannya semoga minggu depan kita bisa saling
share lagi, saling berbagi pendapat, masalah yang dihadapi, dan semoga saya bisa dapat kabar yang lebih baik, lebih bagus bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan dengan baik dan ada perkembangan ke arah yang lebih baik lagi. Amin, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Nah begitu Kak Ibu. Iya, terima kasih, Ibu. Saya permisi. Selamat siang Ibu Marsena. Mana Ibu Julina? Waktu luang ini hari. Selamat siang, Farida. Kenapa kelihatan lesu? Tidak bersemangat? Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu. Saya jadinya mengganggu Ibu waktu kesibukan, sela-sela kesibukan kerja nih. Tidak apa Ibu Farida. Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Mungkin Ibu Marsena punya waktu sebentar, bisa bantu saya, bisa dengar saya punya curhatan. Dengan senang hati Ibu Farida. Kira-kira apa yang saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi saja Ibu. Maksudnya maksudnya gini. Maksudnya solusi dari saya punya masalah yang sedang saya hadapi sekarang Ibu. Apa? Coba Ibu Farida ceritakan dulu. Apa tahu saya bisa bantu? Baik Ibu. Saya kurang tahu Ibu masih ingat atau tidak. Kan beberapa hari yang lalu saya kan disupervisi di kelas. Nah yang supervisi saya itu Bapak pengawas. Waktu supervisi, saya dapat teguran dari Bapak pengawas, Ibu. Apa yang buat Ibu bisa dapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Tidak serius. Bagaimana Ibu? Saya dapat kritik tentang saya punya proses belajar mengajar waktu di dalam kelas. Proses mengajar yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu Farida tidak mengajar dengan baik atau tidak mengelola kelas dengan baik sampai bisa dikritik? Bapak pengawas merasa keberatan Ibu waktu supervisi saya waktu saya ngajar, karena saat disupervisi itu Bapak melihat dalam proses pembelajaran saya tidak pakai buku teks. Lalu bagaimana Ibu punya tanggapan terhadap respon pengawas itu? Sejujurnya sih Ibu, saat menyampaikan kepada Bapak pengawas, kalau selama ini kan Ibu tahu sendiri, saya kan cara mengajar saya tidak selamanya saya pakai buku sumber dari buku teks, tapi saya pakai buku dari berbagai sumber. Ada referensi dari perpustakaan, ada juga yang penting kan mengacu pada kurikulum Ibu. Nah ketika saya sampaikan itu di pengawas, Bapak pengawas tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu, selama ini apakah Ibu punya proses belajar mengajar yang selama ini Ibu lakukan itu seperti apa? Kalau selama di dalam kelas waktu saya ngajar tuh Ibu, itu
seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal tadi itu Ibu, saya dalam mengajar di kelas menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, ada juga sering saya ajak siswa untuk menonton video yang menayangkan video-video pembelajaran interaktif dan menyenangkan begitu. Intinya selama saya mengajar tuh saya pakai banyak strategi untuk membuat pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan dan nyaman untuk siswa. Seperti itu. Terus mengapa Ibu tidak pakai buku teks selama proses belajar mengajar? Saya tidak pakai buku teks karena menurut saya itu sumber belajar yang kita gunakan ini lebih memudahkan siswa. Nah, kenapa saya bilang memudahkan? Karena siswa saya lihat termotivasi, dan juga sumber belajar yang saya pakai ini saya anggap juga mengacu pada kurikulum yang kita pakai, seperti itu. Sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar? Seperti yang kita tahu, kita punya karakter murid itu kan beda-beda, cara belajarnya pun beda-beda. Betul juga. Gimana hasilnya? Ya. Iya, betul juga. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke situ, Ibu? Karena selama ini kan ada beberapa siswa yang saya lihat sebenarnya hasilnya masih kurang maksimal, begitu. Pentingnya buku teks sebenarnya. Seharusnya Ibu, mungkin harapan pengawas kan, supaya Ibu pakai itu sumber belajar itu dengan buku teks. Saya pikir ada benarnya juga ya Ibu. Nah, setelah Ibu bercerita, bagaimana Ibu punya perasaan? Terus terang itu beberapa hari ini sebenarnya saya rasa agak kurang nyaman. Saya kadang jadi sering resah dan di rumah itu pikiran terus dengan ini masalah. Akibatnya banyak saya punya pekerjaan itu banyak yang terbengkalai. Saya tidak kerjakan semua pekerjaan yang seharusnya cepat saya selesaikan karena saya lebih pikiran dengan ini permasalahan. Lalu sebenarnya apa yang paling buat Ibu merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas sampaikan hal tersebut tentang permasalahan saya di dalam kelas waktu di supervisi itu yang tidak memakai menggunakan buku teks dalam pembelajaran itu Bapak pengawas sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, Ibu kan tahu Bapak kepala sekolah bagaimana. Saya takutnya nanti akan masalah di kemudian hari. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Ibu merasa tidak nyaman itu saat supervisi karena Ibu tidak pakai buku teks sebagai bahan belajar, terus pengawas Ibu kasih argumen. Sekolah ya, kira-kira begitu ya Ibu? Iya Ibu. Kira-kira saya nanti dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Ibu? Kalau Ibu bisa merefleksi, persiapkan diri. Kalau seandainya pun sekolah
Oh, Ibu sampaikan ini, kira itu bagaimana? hmm, kalau iya Ibu kira-kira sebentar, saya pikir-pikir dulu Ibu. Ah, mudah-mudahan Ibu. Kalau rencana saya ke depannya, saya berniat saya akan temui Bapak Kepala Sekolah saja Ibu untuk bicarakan hal ini. Mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memberikan solusi. Itu menurut saya Ibu. Terus apa lagi? Ada hal lain apa lagi? Kalau hal lain, saya juga akan berusaha mencari waktu yang baik, yang tepat, di mana Bapak pengawas tidak sibuk, supaya saya bisa ketemu, dan saya akan langsung minta maaf kepada Bapak pengawas. Kemudian terkait proses belajar di dalam kelas yang saya lakukan itu Ibu, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran dari Bapak pengawas, kira-kira bagaimana untuk proses belajar mengajar yang baik di dalam kelas yang bisa saya lakukan. Bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu? Oke. Kalau setelah itu, maksudnya setelah proses belajar mengajar, setelah itu saya berusaha ke depannya saya akan mencoba dengan sarannya Bapak pengawas, saya akan pakai buku teks untuk sumber belajar yang utama, meskipun nanti sumber belajar yang kemarin itu tetap saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Ibu. Baik, syukurlah Ibu. Sekarang saya merasa lega sekali Ibu, karena jujur saya takut ambil langkah dalam penyelesaian ini masalah, apalagi sudah berurusan dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu kan Ibu tahu sendiri Bapak Kepala Sekolah bagaimana, agak khawatir takutnya langkah yang saya ambil itu salah. Karena Ibu sudah mulai masalah ya, punya masalah sudah mulai kita selesaikan perlahan. Lalu yang Ibu sudah rencanakan tadi, komitmen menjalankan rencana tadi. Untuk hal itu kayaknya dalam proses belajar mengajar saya ini nanti kedepannya saya akan berusaha mengacu pada kurikulum, kemudian saya harus mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks tersebut. Otomatis Ibu butuh dukungan untuk melakukan komitmen. Kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan? Oke, kalau soal itu juga masih dalam saya punya pikiran Ibu. Nah, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan begitu. Ya, bagus. Semoga segera terselesaikan biar Ibu bisa kerja dengan tenang tanpa dihantui dengan rasa bersalah. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, sudah bersedia
luangkan waktu mendengar saya punya keluh kesah. Sekarang saya merasa lega sekali Ibu. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk kita punya siswa. Amin. Sama-sama Ibu. Iya, maaf Ibu, kayaknya pembicaraan kita sampai di sini dulu Ibu, karena kebetulan saya ada janji dengan siswa dan saya lihat mereka sudah berkumpul. Jadi saya mau pamit ke saya punya ruangan dulu Ibu. Ya Ibu, silahkan. Terima kasih Ibu, salam sehat dan bahagia. Sama, terima kasih kembali Ibu Farida.